Shalom, selamat pagi saudara dan saudari. Puji Tuhan karena sekali lagi kita boleh mengadakan ibadah bersama-sama online untuk memuji, menyembah, belajar bersama-sama daripada firman Tuhan hari ini. Saya harap saudara dan saudari semua sehat-sehat, ceria, penuh sukacita, tetap kuat dalam Tuhan. Mari kita mulakan kebaktian kita pada pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, kami mau datang kepadamu, bersyukur kepadamu atas segala pimpinanmu kepada kami, penyertaanmu, pemeliharaanmu kepada kami tiap-tiap hari Tuhan. Terutama sekali pada masa kami menghadapi banyak gejala, kesehatan, ekonomi, politik. Tapi di tengah-tengah ini semua Tuhan, Engkau yang berdaulat. Engkau yang berkuasa dan tidak ada satu pun yang berlaku tanpa pengetahuan Engkau Tuhan, bahkan tanpa keizinanmu Tuhan. Dan dalam keadaan seperti ini kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu memberi penghiburan, Roh Kudus memberi kekuatan, Roh Kudus-Mu mempunyai penghiburan kepada kami semua Tuhan, supaya kami tetap akan melekat kepadamu, membesarkan pikiran kami kepadamu, bahkan senantiasa melayanimu dimanapun kami berada, dalam apapun keadaan kami Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur karena dapat mengadakan ibadah bersama-sama. Walaupun kami berjauhan, tapi dalam Engkau kami disatukan. Dalam Engkau kami semua adalah ahli keluarga-Mu Tuhan. Sama-sama kami Tuhan dan semua kami menikmati kehidupan di dalam naungan pemeliharaan-Mu. Dan pagi ini Tuhan kami mau menyerahkan kepadamu ibadah ini. Perkenankanlah dan terimakanlah Tuhan ibadah kami pada pagi ini. Waktu kami menaikkan puji-pujian kepadamu, biarlah nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan. Apabila kami mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah mohon Roh Kudus mengajar kami, membuka hati kami, supaya iman kami dikuatkan, dikobarkan melalui pendengaran akan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulahkan ibadah kami pada pagi ini. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan itu sungguh baik, amin. Mari sekali lagi pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan. Bukan sahaja kita mengakui iman kita dalam hati kita, tapi kita ungkapkan itu melalui kata-kata kita, amin. Kita sama-sama katakan supaya 2 atau 3 orang depan, belakang, kiri, kanan boleh dengar suara kita. Boleh? Haleluya. Sudah bersedia jemaat? Mari kita sama-sama mengatakannya. Kami percaya kepada Allah yang Esa dan Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami percaya kepada Allah yang mencipta dunia ini dan karena kasih-Nya telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati yang diakui sebagai Tuhan dan Penyelamat oleh semua orang yang percaya dan akan kembali untuk menghakimi semua manusia, baik orang benar maupun orang tidak benar. Kami percaya kepada Roh Kudus yang telah mengilhami para penulis Alkitab, memberi kehidupan baru dan melengkapi, memimpin dan menguduskan orang yang percaya. Kami percaya bahwa manusia adalah ciptaan istimewa yang mampu mengenal dan bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus dan bertanggung jawab sebagai penata layan alam semesta ini dan diberi amanah untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua manusia. Mari kita sama-sama katakan, ya, saya benar-benar percaya. Haleluya. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik, amin. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama mau menaikkan pujian bagi Dia. Karena Tuhan kita baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ada amin? Sekali lagi ada amin? Haleluya. Mari kita sama-sama datang ke
kepada Dia dengan pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Kami datang bawa pujian bagi-Mu Yesus. Mari kita angkatkan suara kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria, puji Dia, Gloria, puji Dia, Gloria. Karena Tuhanlah yang terbesar, karena Tuhan Yesuslah yang termulia. Amin. Ada amin, saudara? Amin. Haleluya. Mari kita naikkan suara kita, kita katakan, Engkau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kami datang dengan segenap hati, segenap jiwa, kami memuji-Mu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu.
ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang adalah waktunya untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua. Inilah masanya untuk kita memberikan yang terbaik dari kepada kita. Mungkin berbentuk apa sahaja maupun keuangan kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Dijemput Pastor Kusam untuk membawa kita dalam doa bagi uang persembahan pada pagi hari ini. Salam semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita memberi yang terbaik. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita semua. Saya pimpin dalam doa. Bapa yang surga, kami datang memuji dan bersyukur kepadamu sekali lagi pada pagi hari ini. Karena kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Yang layak di mana kami fokuskan ucapan syukur kami kepadamu. Bahkan untuk memuliakan Engkau. Dan Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah perbuat. Kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sentiasa kami mengalami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan Yesus yang mau menyatakan ucapan syukur kami kepadamu. Bahkan iman kami kepadamu Tuhan melalui memberi persembahan. Berbentuk keuangan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami berikan ini adalah yang berasal dari hati kami. Yang rela mau memberi untuk Tuhan. Karena kami tahu bahwa inilah tindakan iman kami, ketaatan kami kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, baik kami yang di sini maupun jemaat Tuhan yang sedang menuntun secara online. Biarlah semua kami pada pagi hari ini memberi dengan hati yang penuh pengucapan syukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, berkati usaha kami, berkati apapun aktiviti kami. Sehingga melaluinya Tuhan Yesus kami semakin diberkati dan semakin dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati keuangan yang kami akan persembahkan. Biar semua ini menjadi suatu alat yang dapat memperluaskan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dan memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan. Dan biarlah semua kami pada pagi hari ini datang dengan siap untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur semua ini. Dan semua Tuhan yang siap memberi mengatakan amin. Haleluya. Sementara kantung uang kolektor diedarkan, mari saya sekali lagi ingin mengajak kita untuk sama-sama berdiri. Kita mau mengangkat pujian ini. Dimanapun kita berada, mari kita terus menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena sekaranglah waktunya untuk melakukan itu. Amin. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota
karena kami mau tetap setia kepada Engkau Bapa. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam setiap musim-musim kehidupan kami Bapa, kami mau tetap setia kepada Engkau, berlari kepada Engkau dengan mata dan hati yang tertuju kepada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Bapa yang mengenal hati kami. Engkaulah Tuhan yang mengenal pribadi kami. Kuatkanku
ahir bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ini pernyataan iman kami kepadamu Tuhan. Ku mau setia sampai akhir hanya kepadamu. Kami Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada semua jemaat di SIB Alam Mesra dan juga bagi Anda yang baru mengikuti kebaktian online pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan shalom. Kami senang dapat bersama-sama dengan Anda pada pagi hari ini. Walaupun ketika ini kita berada di dalam pematuhan SOP karena MCO, tetapi saya percaya bahwa hari ini, pagi hari ini kita siap, bahkan kita membukakan hati kita untuk menikmati hadirat Allah lewat dengan ibadah online pada pagi hari ini. Puji Tuhan karena Allah itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa buat setiap kita, dimanapun kita berada. Nah, hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan, kesinambungan daripada firman Tuhan pada beberapa minggu yang lalu. Maka pada pagi hari ini saya ingin membawa Anda untuk belajar satu tema firman Tuhan, yaitu tindakan sebuah penyembahan kepada Allah. Saya ingin membawa Anda untuk membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 149, ayat yang pertama sampai kepada pasal yang ke-150. Namun saya hanya membaca dalam pasal yang ke-149. Anda boleh membaca pasal yang berikut itu di rumah Anda sendiri. Oke, saya akan membaca dalam ayat yang pertama di dalam Mazmur 149. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang salih. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenaan kepada umatnya. Ia memukatai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria di dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan padang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Dalam ayat yang terakhir dalam pasal yang ke-150 berkata, biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau bersemayam di tempat yang maha tinggi. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Kami membukakan hati kami hanya kepada Engkau Tuhan untuk berbicara setiap kami.
Hamba sebagai seluruhan berkat Tuhan pagi hari ini, urapi hamba di balik salib Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba sendiri adalah rema daripada firman Tuhan yang akan membangkitkan semangat, membawakan kami untuk menikmati hadirat Allah di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih, kuasai setiap pribadi kami hari ini di dalam online ini. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat memahami firman Tuhan ini. Dia berbicara tentang nyanyian kemenangan bagi bangsa Israel pada waktu mereka menghadapi peperangan. Dan saya percaya bahwa sepanjang di dalam peperangan itu mereka menyadari sesuai dengan firman Tuhan bahwa kemenangan bangsa Israel di dalam peperangan ini bukan karena pedang mereka, bukan karena pedang yang di tangan mereka, bukan karena kekuatan tangan kanan mereka, bukan karena kekuatan lengan mereka, melainkan tangan kanan Allah, di mana tangan kanan Allah dan wajahnya, cahaya wajah Allah itu yang mengatakan bahwa Tuhan berkenaan kepada mereka. Itu kita akan lihat di dalam Mazmur 44 ayat yang keempat. Nah, kita dapat melihat bahwa bangsa Israel ini sendiri mengakui bahwa mereka bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, melainkan mereka percaya bahwa hidup mereka diubah oleh Allah. Hidup mereka diberikan kemampuan oleh Tuhan sendiri di dalam menghadapi setiap peperangan mereka. Sehingga kemenangan yang mereka miliki itu mereka ekspresikan dengan tari-tarian, dengan rebana dan kecapi, dan segala macam cara mereka untuk mengutarakan ucapan syukur, bermazmur kepada Allah. Karena mereka sadari bahwa di dalam puji-pujian kepada Allah itu adalah Allah bersemayam di tempat yang maha tinggi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam dunia ketika ini, ketika seseorang sedang berduka, ketika seorang sedang kecewa, putus asa, jarang sekali kita mendengar mereka menyanyi daripada mulut mereka sesuatu ucapan puji-pujian atau sorak-sorai. Kadang-kadang apabila kita mendengar mereka bersenandung, menyanyi, tapi seringkali nyanyian yang mereka nyanyikan atau lagu-lagu sedih yang kita akan dengar daripada mulut mereka pada waktu mereka menyanyi karena melihat kepada keadaan yang sedang menimpa mereka. Nah, kalau kita melihat ketika anak-anak muda atau orang yang sedang berpacaran, mereka putus cinta. Nah, selalunya lagu-lagu yang kita akan dengar daripada mulut mereka itu selalunya bertemakan tentang lagu-lagu yang putus cinta. Bukan untuk membangkitkan semangat, tetapi lagi parah, membuatkan mereka lagi ditekan dan ditekan. Tapi saudara, biarkan mereka menyanyikan lagu-lagu seperti itu. Tetapi bagi kita, orang-orang yang percaya, mari kita menyanyikan nyanyian kemenangan itu. Nyanyian sukacita yang harus keluar daripada mulut kita sendiri setiap waktu. Karena kita sadari bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Bukan nyanyian-nyanyian yang sedih, yang tandanya frustasi, kecewa, kegagalan. Tetapi biarlah setiap nyanyian dan pujian kita itu selalu menjadi satu tanda bahwa adanya kemenangan di dalam kehidupan kita. Tanda bahwa kita percaya kepada janji-janjinya Allah di dalam hidup kita. Mari kita lihat contoh nyanyian kemenangan yang dinyanyikan oleh Deborah di dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima. Di sini kita lihat bahwa Deborah sedang menyanyikan satu nyanyian kemenangan bagi bangsa Israel sendiri atas musuh-musuh mereka. Dan ini adalah nyanyian yang memiliki iman, yang membuatkan musuh menjadi gemetar dan takut. Nyanyian pengagungan kepada Tuhan itu yang menggerakkan hati Allah sendiri untuk bertindak. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 3. Dan juga ayat yang ke-31 berkata, perhatikanlah nyanyian Deborah ini. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, Allah Israel. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya
bagaikan matahari terbit dalam kemenangannya. Haleluya. Saudara, kita sadari dan kita melihat firman Tuhan ini. Deborah sangat percaya akan kuasa Tuhan. Ia yakin jika Tuhan ada di pihak bangsa Israel, tidak ada satupun atau tidak ada bangsa manapun yang sanggup melawannya. Nyanyian kemenangan seperti inilah yang dapat menghasilkan mujizat, sebab Tuhan hadir di setiap pujian umatnya. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah Tuhan, atau engkaulah yang maha kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, bila Tuhan sendiri yang bertakhta di atas puji-pujian kita, pasti kemenangan, pemulihan, kesembuhan, berkat-berkat itu dinyatakan di atas kehidupan kita. Amin, saudaraku. Nah, apa yang saudara alami saat ini? Apakah hari-hari saudara itu dipenuhi dengan kekhawatiran? Dipenuhi dengan ketakutan, kekecewaan, kegagalan, dan sebagainya. Semasa di dalam pandemik ketika ini yang sangat ditakuti oleh setiap lapisan masyarakat. Membuatkan kita tidak bebas untuk pergi di mana-mana. Membuatkan orang kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan. Sudah pasti itu memberikan suatu ketakutan, suatu kebimbangan, dan kegagalan bagi setiap orang. Namun saudara, pada pagi hari ini, mari kita mulai belajar memuji menyembah Tuhan. Jangan hanya diam dan merenungkan nasib apa yang sedang berlaku pada kita sekarang ini. Nyanyikan nyanyian kemenangan kepada Tuhan setiap waktu. Yakinlah, hidup saudara pasti akan diubah. Amin, saudaraku. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah apa yang dapat kita pelajari di dalam pujian kemenangan ini di dalam kehidupan kita saat ini. Dalam keadaan seperti ini. Yang pertama, bersukacitalah atas kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dalam ayat yang pertama, dalam 149 mengatakan, haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Nah, umat Israel, saudara, diperintahkan Tuhan untuk merayakan kemenangan. Satu celebration yang besar dengan cara menyanyikan nyanyian baru di tengah jemaat yang besar. Mengapa mereka harus menyanyikan nyanyian yang baru? Alasan dibalik nyanyian baru adalah karena adanya satu situasi yang baru. Suasana yang sebelumnya mencengkam karena kepungan musuh yang mungkin begitu besar jumlahnya. Suasana ketakutan yang tadinya menyelimuti umat Israel ini membuatkan nyanyian yang keluar daripada mulut mereka adalah satu nyanyian rintihan dan ratapan. Namun ketika datangnya pertolongan daripada Allah sendiri, di mana musuh-musuh diserahkan dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan cara Tuhan yang luar biasa, maka muncullah suatu suasana yang baru. Lahirlah situasi yang baru atas kemenangan yang Tuhan berikan. Membuat nyanyian yang mereka miliki sebelumnya tidak lagi relevan. Itu sebabnya lewat pemazmur, dalam mazmur ini Tuhan perintahkan agar seluruh umatnya menaikkan nyanyian baru yang menyatakan kebesaran dan karya Tuhan yang dahsyat itu. Mereka sudah menjalani kehidupan yang baru. Maka lagu yang baru pun timbul karenanya. Itulah gambaran yang tepat bagi kita yang hidup di masa sekarang, saudaraku. Dahulu memang hidup kita ini penuh dengan kegagalan, dalam tawanan, dalam belenggu dosa. Namun lewat karya penebusan Yesus di atas kayu salib, membuatkan hidup kita saat ini menjadi sama sekali berubah, menjadi hidup yang baru. Musuh sudah dikalahkan, dan kemenangan adalah bagian bagi setiap kita. Amin. Oleh sebab itu, hidup baru yang kita jalani sekarang pun harus kita ekspresikan dengan menaikkan nyanyian yang baru itu. Namun mengekspresikan nyanyian baru tersebut bukan hanya selalu berupa nyanyian-nyanyian rohani di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, dalam persekutuan.
namun secara otomatis itu diwujudkan dalam gaya hidup kita setiap hari. Gaya hidup kita yang baru, yang sudah diubah oleh Allah. Ada perkataan-perkataan kemenangan yang keluar daripada mulut kita yang memberitakan kabar keselamatan. Ada suasana sukacita yang mengalir dan terimpetasi dari dalam diri kita, yang mempengaruhi siapapun yang ada bersama-sama dengan kita. Saudara, itulah nyanyian baru yang Tuhan maksudkan. Tidak ada lagi umat Tuhan yang berjalan dengan tertunduk malu hanya karena masalah yang dihadapinya. Apa maksud nyanyian baru ini? Apakah bermaksud suatu nyanyian yang baru selesai diciptakan? Saya yakin bukan demikian. Yang dimaksudkan oleh Alkitab itu, nyanyian baru adalah nyanyian yang dinyanyikan dengan hati yang baru dan sikap yang baru melalui pertobatan. Yang dinyanyikan oleh manusia-manusia baru yang hari demi hari diperbaharui secara terus-menerus oleh Roh Kudus. Nyanyian baru adalah satu ekspresi daripada orang-orang yang mempunyai pengalaman yang baru di dalam Tuhan dengan Allah atas berkat dan perlindungan yang diterima hari demi hari, saudaraku. Nah, setiap pagi dalam menyusul hari-hari baru, orang yang di dalam perlindungan Tuhan merasakan berkat yang baru. Maka pujian yang kita naikkan ini dapat dikatakan sebagai nyanyian yang baru. Walaupun mungkin lagu yang kita nyanyikan itu telah diciptakan berabad-abad yang lalu. Bagi umat yang sudah mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib ini, maka mereka akan dapat menyanyikan nyanyian-nyanyian yang baru, yang timbul daripada hati yang baru, sikap yang baru, keadaan, situasi yang baru. Nah, Allah menyukai pembaharuan di dalam keadaan diri manusia. Dia membuatkan hal-hal yang baru, yaitu pemulihan-pemulihan yang baru kepada perkara-perkara yang indah, pengalaman-pengalaman baru dengan Allah. Nah, yang kedua adalah keintiman, adalah buah yang lahir daripada kemenangan. Firman Tuhan mengatakan, biarlah orang-orang saling beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Saudara, satu hal yang membuatkan pemazmur dapat menikmati hubungannya yang begitu akrab dengan Tuhan, sehingga dimanapun ia berada, pujian dan penyembahanlah yang meluap dari dalam dirinya, bahkan atas tempat tidur sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun pujian itu mengalir sepanjang malam berlangsung. Sepanjang malam Anda tidur ketika Anda berada di dalam tempat tidur Anda adalah karena sukacita keselamatan yang telah ia terima daripada Allah. Sukacita yang bukan semata-mata daripada kemenangan di atas masalah yang kita hadapi, tetapi karena adanya karya penebusan Tuhan bagi setiap pribadi kita. Sudah sejak beberapa waktu terakhir ini kita terus menerima pesan Tuhan tentang bagaimana menjalin hubungan yang akrab dan intim dengan Tuhan. Karena dikatakan bahwa ada kuasa di balik daripada keintiman kita dengan Tuhan. Power of intimacy. Nah, namun masih ada yang meragukan tentang bagaimana seseorang itu dapat intim dengan Tuhan. Menyangka bahwa keintiman adalah bagian hanya dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Namun tidak demikian, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dahulu ketika kita masih belum di dalam Kristus, memang kita tidak dapat datang mendekat begitu saja karena masih ada dosa di dalam hidup kita. Karena masih ada dosa yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kita, akibatnya segala sesuatu kita rasa kita begitu jauh dengan Tuhan. Namun lewat dengan karya penebusan Yesus di atas kayu salib, oleh darah Kristus yang dicurahkan bagi kita, maka sejak saat itu kita memiliki akses untuk datang mendekat kepada Allah. Efesus pasal yang kedua ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara,
hal itulah yang menjadikan keuntungan bagi setiap kita sebagai umat yang sudah ditebus, yaitu dapat datang mendekat dan langsung menjalin keintiman bersama dengan Tuhan. Itulah ekspresi dari sebuah karya penebusan Allah sendiri yang luar biasa. Nah, yang ketiga, sorak-sorai membungkam kuasa musuh. Firman Tuhan berkata, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Betapa luar biasanya deklarasi kemenangan yang umat Israel kumandangkan lewat pujian dan sorak-sorai, saudaraku. Bagaikan pedang bermata dua yang salah satunya digunakan untuk membungkam sekaligus mengalahkan kuasa musuh yang coba melemahkan kita. Kita tahu bahwa kuasa yang lahir dari sebuah keintiman adalah pembelaan Tuhan atas umatnya. Daud, ketika bersembunyi dari kejaran musuh yang berusaha untuk membunuh Daud sendiri, dia menemukan bahwa musuhnya sudah disingkirkan oleh Allah ketika ia keluar dari gua persembunyiannya. Nah, peranan kita, peranan gereja Tuhan sebagai umat yang sudah diselamatkan oleh karya Kristus, bukan hanya sekadar bernyanyi, bukan hanya sekadar bersorak-sorai di bait Allah, di mana hal itu memang dapat membungkam kekuatan musuh, namun ada sorak-sorai yang dapat kita nyatakan lewat kehidupan sehari-hari dengan berani menyatakan kebenaran Tuhan. Nah, gereja hari-hari ini harus berani mengumandangkan apa yang benar dan menolak apa yang tidak benar. Ketika dunia sedang menuju kebinasaan, ada nyanyian baru yang harus berani kita ungkapkan untuk membungkam kekuatan musuh, saudaraku, yang sesungguhnya sudah dikalahkan. Mari umat Tuhan, kita tidak lagi melakukan suatu perbuatan baik agar kita diselamatkan, namun dibalik daripada itu, karena kita sudah menerima keselamatan, maka kita tidak dapat menjadi umat yang tinggal diam dan menyaksikan kebinasaan umat manusia. Ada nyanyian dan sorak-sorai yang harus kita nyatakan bahwa di dalam Kristus ada kemenangan. Nah, pertanyaannya, apakah yang Tuhan berikan kepada kita jika kita mampu menyanyikan pujian kemenangan kepada Allah? Yang pertama, Tuhan menyelamatkan kita, umatnya. Nah, pemazmur di dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan Tuhan menyelamatkan umatnya yang tertulis dalam firman Tuhan dalam ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenaan kepada umatnya, ia memukutai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ketika Tuhan berkenaan kepada umatnya, saudara, maka yang terjadi atas umatnya ialah bahwa ada keselamatan dari Tuhan bagi umatnya. Dan keselamatan dari Tuhan bagi umatnya itu adalah satu keselamatan yang sempurna secara total. Baik jasmani, ekonomi, dan terlebih keselamatan secara rohani. Nah, itulah yang kita akan alami ketika Tuhan berkenaan kepada kita. Jadi keselamatan itu bukan hanya usaha kita, tetapi pemberian anugerah Allah bagi kita. Nah, yang kedua, Tuhan mengaruniakan sukacita bagi umatnya. Pemazmur di dalam pimpinan Roh Kudus terkait dalam Tuhan mengaruniakan sukacita bagi umatnya yang terdapat di dalam ayat yang kelima sampai yang ke-6e. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada di dalam kerongkongan mereka. Saudaraku, ketika Tuhan berkenaan kepada umatnya, maka yang terjadi atas umatnya ialah bahwa ada sukacita yang dilimpahkan Tuhan di dalam hidup umatnya. Kita boleh memuji, kita boleh menyembah, dan bersorak-sorai bukan karena kita boleh atau mampu, tetapi Tuhanlah yang berkarya di dalam kita sehingga kita boleh bersukacita. Sukacita yang kita miliki tidak ditentukan oleh waktu dan keadaan di dalam dan di luar diri kita. Tetapi sukacita itu adalah
lahir dari suatu persekutuan harmonis dengan Tuhan. Jadi saudaraku, ketika Tuhan berkenaan kepada umatnya, maka pasti Tuhan mengaruniakan keselamatan bagi umatnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti mengaruniakan sukacita bagi setiap umatnya. Itulah sebabnya kita harus senantiasa bersyukur atas keberkenaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu mari kita terus berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Apa yang saudara alami saat ini? Apakah hari-hari saudara ini dipenuhi dengan kekhawatiran? Hari-hari kita dipenuhi dengan ketakutan, kekecewaan, kekalahan, dan sebagainya. Di dalam keadaan situasi yang sedang berlaku ketika ini dalam kehidupan kita, di dalam negeri kita, di dalam negara Malaysia. Semua orang mulai merasa takut dan gentar akan kegagalan. Ramai orang yang kehilangan pekerjaan. Ramai orang yang sumber pendapatan mereka hilang dan tidak tahu kemana. Bahkan di dalam pelayanan kita pun, kita tidak boleh berada di dalam gedung gereja untuk saling melakukan pelayanan, mendorong satu sama dengan yang lain. Tapi saudara, satu hal yang saya ingin supaya Anda dan saya boleh lakukan. Mari kita mulai hari ini. Mari kita belajar memuji menyembah Tuhan. Jangan diam dan hanya merenungkan keadaan kita sekarang ini. Tapi kita yakini bahwa di dalam pujian Allah bersemayam di tempat yang maha tinggi. Deborah sangat percaya akan kuasa Tuhan. Deborah yakin jika Tuhan ada di pihak bangsa Israel, tidak ada bangsa manapun yang sanggup melawannya. Jika Tuhan berada di pihak kita sebagai anak-anak Tuhan, di pihak gereja SIB Alam Mesra, di pihak kita siapapun kita yang sedang menuntun dalam ibadah atau mengikuti ibadah ini, jika Tuhan ada di pihak kita, maka apapun, pandemik apapun, tidak sanggup untuk melawan kita. Amin saudaraku. Nyanyian kemenangan seperti inilah yang dapat menghasilkan mukjizat Tuhan, sebab Tuhan hadir di setiap pujian umatnya. Puji Tuhan, terpujilah Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya boleh kongsi bahwa untuk kita semua pada pagi hari ini. Mari kita buka hati kita kepada Allah dan percaya bahwa setiap pujian kita itu Allah bersemayam dan kuasa mujizat Tuhan itu akan terjadi di dalam hidup saya dan hidup Anda, dan pasti hidup Anda akan berubah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah namamu ya Tuhan. Sebentar tadi firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu dengan bahasa yang cukup sederhana. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, mari Roh Kudus, biar Engkau yang berbicara dalam setiap hati kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan itu. Biarlah firman Tuhan itu akan terus ditanam di dalam hati kami. Hati kami diubah menjadi pemuji penyembah Allah, karena kami sadari di dalam pujian penyembahan, di dalam puji-pujian kepada Allah, bahwa Allah bersemayam di tempat yang maha tinggi. Pada waktu kami memuji menyembah Engkau Tuhan dalam keadaan apapun, kami percaya kuasa mujizat itu akan terjadi, dan kuasa-kuasa musuh tidak mampu melawan kami, karena Tuhan di pihak kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, pimpin sertai kami dimanapun kami berada. Biarlah kemurahan dan berkat daripada Allah sendiri akan terus mengurapi setiap kami, dan akan terjadi dalam setiap hidup kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu ya Bapa. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Stay at home, stay safe. Amin. Sekali lagi saya ingin katakan terima kasih kepada saudara dan saudari yang menyertai ibadah bersama-sama pada pagi ini. Dan kita akan menutupkan kebaktian kita pada hari ini. Dan kami mengharapkan untuk berjumpa bersama-sama lagi dengan saudara-saudari dalam kebaktian pada minggu hadapan ini.
Mari kita menyerahkan hidup kita bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk berkat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang akan datang ini. Bapa kami di sorga, sekali lagi kami berseru kepada nama-Mu. Firman-Mu mengatakan Tuhan, bila kami berseru kepadamu, memanggil nama-Mu, kami pasti mengetahui Engkau mendengar, Engkau menjawab. Karena setiap orang yang berseru memanggil nama-Mu, diselamatkan Tuhan. Dan kami senantiasa hanya bergantung kepadamu. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Itu yang kami dapat lakukan, terutama dalam masa-masa seperti ini. Dan kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami. Dan sebentar ini Tuhan, kami akan bersurai daripada ibadah ini, menghadapi tugas-tugas kami masing-masing Tuhan. Kami mohon berkat daripadamu, penyertaan daripadamu. Saudara dan saudari, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai daripada Allah Bapa, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus, Anda akan menikmati sepanjang hari minggu ini. Kami lepaskan berkat-berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, amin. Amin.